warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami di Jalan Buku Channel, The Power of Literasi. Pada kesempatan pertemuan kali ini, alhamdulillah bersama kami sudah hadir dua narasumber utama ya. Untuk buku trilogi. Yang trilogi ini kelihatannya akan segera berubah namanya menjadi tetralogi ya. Insya Allah dalam waktu dekat akan terbit lagi. Jadi jargon trilogi itu harus berubah ya. Ya, menjadi tetralogi. Insya Allah itu mohon doa dan dukungannya dari para pemirsa semuanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulas ya, bukan mengulas, ingin menggali lebih dalam ini di bagian akhir dari buku ketiga ya. Ketika Hati Berkhidmat. Khususnya di sini di bab kelima kalau nggak salah. Nah ini karena udah bab kelima inilah bahasanya sehingga akan muncul lagi satu lagi Pak. Menjadi tetralogi itu menjadi trilogi itu. Trilogi itu mungkin perlu kami ingatkan kembali kepada pemirsa semuanya. Yang pertama itu ada buku tentang batu berjudul Tidak Pernah Menyerah. Kemudian buku yang kedua itu Indahnya Jalan Mendaki, itu ya Pak. Ya, betul. Dan yang ketiga ini adalah Ketika Hati Berkhidmat. Di episode di bab kelima ini Bapak-bapak judulnya itu kan inspirasi dan aspirasi. Nah di sini ada 5 subbab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya itu memang seperti halnya di bab-bab yang lainnya seolah-olah tidak ada kaitannya karena memang masing-masing juga punya spesifik ya tujuan tertentu. Tetapi cukup menarik judulnya. Kayak menarik rambut dalam tepung. Nah ini maksudnya tuh apa? Apakah ada rambut yang masuk ke tepung atau seperti apa ini? Mungkin ada juga di sini yang menarik lagi, rebah ditindih, tegak ditindih. Itu saya kira lalu saya teringat dengan udah jatuh ketimban. Iya betul. Seperti itu. Betul. Jadi mohon nih dengan hormat kepada bapak-bapak sebagai utamanya, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan di bagian kelima dari buku Ketika Hati Berkhidmat ini? Ya, terima kasih Pak Den. Jadi pemirsa, jumpa lagi dengan saya dan Pak Hasan. Seperti yang biasa kita lakukan kalau bedah buku Ketika Hati Berkhidmat itu, hostnya itu Pak Derwanto, narasumbernya itu Pak Hasan, narasumber utamanya. Saya sesekali mendampingi Pak Hasan. Kali ini ada keistimewaan nih, pagi ini kita narasumbernya hostnya itu Kang Aden. Tapi bukan menggantikan, karena nanti pada episode berikutnya tetap itu tetap Pak Derwanto. Ada bicara misalnya tadi menarik rambut dari tepung. Nah, itu satu video Pak Aden. Begitu juga tadi rebah ditindih, tegak dituntut. Nah itu nanti satu video. Nah itu ada biasa. Jadi seperti biasa pemirsa, kita ada 25 episode ya Pak, setiap buku. Ada 25 itu dalam rangka bedah buku. Ini sebagai pengantar pemirsa, sebelum kita masuki kepada sub-subbab itu, Kang Aden ngajak ngobrol dengan kita-kita ini apa saja sih isinya kira-kira di dalam bab terakhir dari buku ketiga ini. Judulnya adalah inspirasi dan aspirasi pemirsa. Jadi sudah dari judulnya sudah bisa ditebak bahwa di dalam bab kelima ini kita akan banyak mengambil inspirasi dari berbagai kehidupan di birokrasi, khususnya yang saya alami di Litbang dan di Badan Litbang dan di Klat Keagamaan dan di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. Nah, jadi di dua instansi itu kita mengambil berbagai inspirasi dan juga ada inspirasi. Inspirasi itu misalnya tadi menulis
misalnya ada judul tadi menulis di atas air. Di atas air kan susah ya? Iya, betul. Kapan jadinya itu menulis di atas air? Nah ini karena memang dalam kasus ini Kang Aden itu ada berbagai aspirasi dari teman-teman yang menurut saya itu sangat amat sulit untuk diakomodir oleh pimpinan. Tapi kami yang di tengah itu kan jembatan. Bagaimana kita punya teknik, punya strategi untuk bagaimana mengakomodir aspirasi itu agar bisa disampaikan kepada pimpinan. Tentu kita sudah hitung-hitungan bahwa ini berat untuk diakomodir. Tapi karena ini adalah bagaimana kita menyampaikan aspirasi itu tadi, dipelajari satu persatu secara perlahan, kemudian tertib dengan mengedepankan tata sopan santun. Jadi bukan demo yang rame-rame, unjuk rasa, protes. Kita tidak menggunakan gaya-gaya seperti itu. Tapi bagaimana gaya persuasif, ya kan, menyatakan fakta yang sebenarnya, mengungkapkan persoalan-persoalan yang hidup di teman-teman, di bawahan, di karyawan gitu ya, agar pimpinan bisa mengubah kebijakannya sehingga berpihak kepada orang banyak gitu. Jadi judul menulis di atas air itu untuk menggambarkan bahwa sesuatu hal yang sesungguhnya tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Pada dasarnya tidak mungkin, tetapi tapi terjadi. Dengan itu makanya itu kita seperti pesta kan, begitu aspirasi disampaikan dan bisa berhasil gitu. Alhamdulillah kan kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa ternyata pimpinan kita juga punya kesepahaman, gitu. Jadi itu diperjuangkan. Nah, persoalannya adalah selama ini kan tidak mau pimpinan yang di tengah ini menjadi jembatan, karena berisiko kan, berisiko untuk dia yang menjadi bulan-bulanan dari pimpinan yang lebih tinggi lagi kan. Tapi karena dia pasang badan, bahasa kasar kan. Nah, terus diolahlah ini dengan teknik negosiasi dengan negosiasi dan akhirnya persuasi. Dengan pendekatan persuasif tentunya. Karena kita tahu benar bahwa siapapun kalau dihargai itu bisa. Oleh karena itu kita bagaimana menghormati atasan, tapi tetap aspirasi yang kita bawa ini tidak rusak gitu. Kita jaga sepenuhnya akhirnya itu. Nah, jadi itulah makanya judulnya ini. Jangan lupa ini biografi berbasis novel, biografi berbasis sastra. Jadi bagaimana biografi disampaikan gitu, tapi dalam bentuk sastra. Nah, itu antara lain ketemu judul tadi. Nah, seperti tadi Kang Aden menyebut apa judul rambut menarik rambut dalam tepung. Ya, kita diajarkan sebetulnya dalam agama kan. Gitu. Dengan apa bahasa bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Kan kita diajarkan dengan hikmah. Jadi menaik tepung itu gitu. Jadi tepungnya tak koyak, ya kan? Benangnya tak putus. Jadi rambutnya bisa diangkat. Rambutnya bisa dicabut, tapi rambutnya tidak putus. Tepungnya juga tidak terkoyak. Tidak rusak. Ini kalau dengan yang sub ketiga ini kira-kira apa isinya? Judulnya itu berharap di hari panas. Sama kan kayak gitu juga Pasan. Kita angkat di situ kan teman-teman di Biro Perencanaan itu kan kalau kerja menyusun anggaran itu kan luar biasa. Bolak-balik dengan tekanan sana sini, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Dengan dengan DPR, keuangan, dengan Bappenas dan lain sebagainya, itu kan semuanya itu jadi stres ya. Semuanya pada stres dari bawah aspirasinya seperti ini, inginnya begini, tapi di sana keterbatasannya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, Bapak bayangkan kerja-kerja yang seperti itu, yang tidak mengenal waktu, kan rata-rata kita nggak pakai jam 7 sampai jam 8 sampai jam
Jam 5. Itu kan sampai jam 12 malam, jam 1 sampai ada banyak ya satpam itu suka bilang, "Pak, nggak usah pulang. Besok pagi kan Bapak sini lagi." Karena udah pagi. Pulang tuh udah pagi. Gitu, karena ngejar ini gitu. Ngejar target terbatas itu. Nah, ketika itu berhasil, Kang Aden, diselesaikan, maka seperti orang berarak. Betul. Di hari panas, bayangkan berarak tuh mabuk bukan ya? Mabuk kemenangan. Minum arak ya. Di hari panas tapi karena capek melelahkan. Nah itu makanya muncul judul-judul seperti itu. Kalau saya tidak berpasangan dengan penulis yang hebat yang punya basic sastra, nggak muncul judul itu, gitu loh. Judulnya yang tadi lagi nih, untuk di subbab berikutnya itu terkait dengan rembah ditindih tegak. Ya, silakan Pak Sam. Ya, memang di bab kelima itu hampir semua judulnya itu metafor. Jadi metafor, sama lah kayak di bab 1. Ya, bab 1. Ada singkong durian. Jadi semacam simbol-simbol yang mengangkat seluruh aktivitas Bang Sam dan kawan-kawan itu ke permukaan, tapi dengan bahasa yang plastik ya, bahasa yang bisa metafor. Jadi rebah ditindih, tegak dituntun. Rebah ditindih, orang itu sudah tidur merebah, tapi kok ditindih lagi. Itu menggambarkan tentang bagaimana kebijakan pemerintah kita pada saat itu terhadap pendidikan agama ya. Pendidikan agama itu kan sudah susah, gedungnya udah mau roboh. Tapi kalau misalnya minta anggaran segala macam itu alangkah susahnya. Tapi kalau misalnya ada sekolah SD, sekolah negeri ya terutama, itu kan sudah otomatis dibantu. Tapi tetap aja mereka apa-apa itu harus didahulukan. Sementara sekolah-sekolah madrasah yang swasta apa segala macam itu udah susah. Kalau minta anggaran masih juga dipretelin, dikecil-kecilin, kira-kira begitu. Itu menggambarkan seperti itu. Jadi kondisi itu orang sudah susah, ya tadi udah jatuh ketimpa tangga pula gitu kan. Udah susah ditindih lagi. Nah, orang yang sudah bisa berjalan sendiri masih juga dituntun gitu loh. Nah, itu gambarannya. Ada satu lagi nih Pak, satu subbab lagi, meniti di riam sejarah. Oh ya, meniti di riam sejarah itu ada cerita yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan Bang Sam di dalam kehidupan itu, alangkah susahnya, tetapi dia tetap berjalan untuk sampai pada tujuannya. Jadi itu digambarkan seperti angin dan matahari. Angin dan matahari. Yang berlomba untuk menunjukkan kehebatan masing-masing, kira-kira begitu. Jadi Bang Sam itu di dalam satu episode sejarah itu dihadapkan posisi seperti itu. Jadi antara angin dan matahari itu bersaing untuk memperebutkan kehebatan masing-masing. Jadi ini memang cerita tapi menggambarkan tentang bagaimana perjuangan seorang anak manusia untuk tiba pada sebuah tujuan itu, saling klaim, saling membuktikan, saling menunjukkan kehebatan itu terjadi di dalamnya. Tapi bagi seorang Bang Sam itu dia tidak peduli dengan itu. Tapi bagaimana dia menunjukkan bukti, bukan omongan gitu kan. Kalau angin kan omongannya saya mampu mengatasi. Itu gambaran tentang ada seorang tua yang pakai jas dasi berjalan di tengah matahari. Nah, kira-kira gitu. Kemudian angin bilang bahwa dalam waktu sekedap saya bisa melepaskan jasnya itu, kira-kira begitu. Karena saya bisa mengerahkan kekuatan angin puting beliung gitu kan, mampu melepaskan. Terima kasih Pak Hasan. Jadi ini kan kita mengupas sekilas saja. Betul. Walaupun secara subbab-subbabnya nanti kan dielaborasi secara lebih Baik, terima kasih Pak Sam, Pak Hasan atas bincang-bincangnya pada hari ini. Betul. Pemirsa sekalian,
untuk mendalami terkait dengan ketika hati berkhidmat ini, sebagaimana tadi disampaikan, insya Allah akan ada episode per subbab yang tentu pemirsa bisa ikuti. Dan dengan Jalan Buku, komunitas Jalan Buku ini juga ada komunitas lain yang lebih kurang serupa, yakni Jelang ya. Jelang itu adalah jejak langkah. Jejak langkah dan satu lagi ada Gerutas, gerakan guru berkualitas. Mohon dukungannya untuk melakukan like, subscribe dan lonceng supaya kita tidak ketinggalan dengan informasi baru yang kawal oleh komunitas Jalan Buku. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sam, Pak Hasan. Sama-sama. Dan kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.